audition itu sudah digelar ya, sudah ditutup dan kita sudah dapat 50 finalis. Nah, sebenarnya kita juga sama-sama pengen tahu ya, kita coba dapat informasi dulu dari Mas Didi Nitowo ya. Mas Didi, sebenarnya kriteria apa sih yang harus dimiliki seorang penari untuk bisa ikutan pagelaran seperti ini ya? Kita sebutnya pagelaran kolosal yang ada tarian juga, ada nyanyian juga. Itu kira-kira kriterianya seperti apa, Mas? Kalau misalnya kita akan menjadi penari yang bagus, itu yang simple adalah kita harus memahami tentang wirogo, wiromo, wiroso dalam bahasa Jawa. Wirogo itu adalah gerak, wiromo itu irama ritme ya, kemudian wiroso penjiwa. Karena setiap tarian di daerah di Indonesia ini punya soul yang berbeda-beda. Jawa pun, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat udah beda-beda. Jawa Tengah pun masih berbeda, Jawa gaya Jogja dan gaya Solo itu harus dipahami. Jadi soulnya dari tarian daerah itu berbeda satu dengan yang lainnya, itu penting sekali kita. Oke, nah berarti kita coba tanya ke Ibu Giok ya. Ibu Giok, berarti kan nanti kita audisi final itu tanggal 11 itu masing-masing finalis itu hanya tampil sebentar banget gitu ya, cuma tampil 3 menit gitu ya. Gimana sih kita bisa menilai bakat dari seseorang gitu? Jadi kita tahu bahwa wah, yang ini berbakat nih, kita undang deh untuk pagelaran Sabang Merauke. Itu gimana dari para dewan juri untuk bisa tahu itu? Biasanya kita sudah bisa lihat ya, meskipun dalam waktu yang singkat itu, dari ekspresinya, dari interpretasinya terhadap musik dan tariannya itu bagaimana gitu. Itu sudah bisa sih terlihat sih. Oke. Nah, kalau itu Mbak Isyana ya, Mbak Isyana kan sebagai seorang musisi ya, seorang musisi. Jadi bagaimana cara menilai dan nanti jadi juri juga, dan kebetulan yang ditayangkan itu adalah mereka menari gitu ya. Bagaimana menilai seorang finalis kandidat itu dari sisi musikalitas? Ya, kalau kita lihat kan seni tari itu lekat sekali dengan seni musik ya. Jadi pastinya kalau dari sudut pandang musisi, pasti aku akan mencari penari yang betul-betul bisa punya musikalitas yang tinggi, pemahaman terhadap musik yang tinggi. Bagaimana mereka menari sesuai dengan tempo yang tepat, bisa memberikan dinamika pada saat pertunjukan, dan yang paling penting kembali ke rasa. Rasa yang mereka bisa lahirkan pada saat kita menonton tuh seperti sangat bernyawa gitu. Jadi aku akan nilai dari situ. Ya. Jadi balik lagi emang nomor 1 kelihatan ekspresinya ya, jiwa dan rasa yang mereka gitu ya, akan salurkan. Ya, oke. Nah, ini kita Mereka belum punya kebanggaan ke sana. Jadi melewati ajang semacam ini sangat penting sekali. Pelan-pelan, lama-lama mereka akan termotivasi kan, oh ternyata ada kebanggaan, karena harus belajar sejarah juga kan, dan dengan melihat keberagaman budaya Indonesia, mereka lama-lama kan semakin paham dan rasa di sini yang penting. Kalau kita sudah menyentuh rasa yang paling dalam, pasti nanti akhirnya mereka akan tertarik. Memang butuh proses. Itu PR buat kita seniman bersama dan juga pemerhati. ya, nah ini kebetulan ada pemerhati seni di sini ya. Nah, Ibu Giok, gimana caranya supaya kan tadi kan kita ngobrol soal penari muda ya dengan Mas Didi. Tapi berarti artinya harus dimulai dengan generasi muda itu sendiri mau mempelajari dan mencintai budaya Indonesia. Nah, untuk rekan-rekan media yang belum tahu, jadi Ibu Giok Hartono ini juga merupakan salah satu pembina di The Resonance Music Studio. The Resonance Music Studio itu salah satunya ada choir untuk khusus anak-anak, namanya TRCC ya, The Resonance Children Choir. Nah, The Resonance Children Choir ini udah sering sekali mereka itu tampil di luar negeri dan ikut berkompetisi di luar negeri dan menang, gitu ya. Dan kalau mereka tampil itu totalitas, mereka bawa lagunya, emang ada lagu satu pastinya lagu wajib ya, karena pasti ada lagu wajib. Tapi yang kedua, mereka pasti membawakan lagu Indonesia yang sudah dikubah sedemikian rupa bisa menjadi lagu untuk choir dan membawakannya dengan baju daerah gitu ya. Jadi totalitas kelihatan Indonesia banget. Nah, tapi kita pengen tahu gimana sih caranya supaya anak-anak muda ini dari kecil gitu ya, mereka mau gitu ya untuk mempelajari dan mencintai Indonesia. Salah satunya pakai baju daerah aja tuh kan belum tentu semua anak kecil mau gitu ya. Nah, gimana pengalamannya Ibu?
Ya, ini memang merupakan tugas kita ya yang lebih tua ya untuk membuat atau pertunjukan-pertunjukan ini lebih menarik bagi anak-anak muda ya, karena memang zaman berubah, kita juga harus mengikuti tren-tren anak-anak muda tersebut. Bukan berarti kita tuh harus merubah misalnya tariannya atau apa gitu ya, tetapi dengan menambahkan misalnya audio visual yang menarik gitu ya, tempat yang cocok gitu, dan semuanya tuh dibikin supaya menarik lah untuk anak-anak muda itu ya, gitu. Oke. Berarti dari emang tugasnya bukan cuma tugas tadi kan sempat Mas Didik bilang di penari ya, karena penarinya kan banyak banget gitu ya. Dan Mbak Isana sendiri di situ menari juga loh, Mbak. Sedikit aja. Itu pastinya harus fokus pada saat latihan gabungan sih. Itu penting banget untuk kita menyatu padukan semua energi dan elemen di pertunjukan tersebut supaya jadinya kawin gitu. Jadi sudah matang pada saat latihan masing-masingnya, parsialnya kita matang, akhirnya pas gabungan kita disatukan, benar-benar kita menyatukan energi kita menjadi satu pertunjukan, yaitu pagelaran Sabang Merauke. Jadi tidak berpikir kayak oke, di sini aku Isyana, aku harus lebih, enggak, tapi gimana cara kita menyatu menjadi satu pertunjukan yang padu gitu. Oke, terima kasih. Berarti ini pertanyaan berikutnya untuk Mas Andi adalah ya. Oke. Mungkin yang tengah dulu. Oh, boleh silakan dari Ibu Silvi, Pak Ketut dan Bu Norisa dari BCA juga untuk ikut